Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Hadirin para muslimin yang berbahagia, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita semua masih bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana mestinya. Dan pada kesempatan ini di siang hari bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan puasa yang telah kita lalui diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan puasa di berikutnya mudah-mudahan dilancarkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin para muslimin yang berbahagia, sebelum kita kepada pembahasan terlebih dahulu, mari kita bersolawat terlebih dahulu. Mudah-mudahan dengan wasilah kita bersolawat, kita diakui oleh Rasulullah SAW sebagai umatnya, dan kelak di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatul uzma. Sebagaimana solawat yang pernah dibacakan sebelumnya, yaitu mari kita bersolawat, yaitu tentang solawat berkaitan tentang Ramadan, yaitu solawat salatul rahman. Salatu rahmani ala muzalil Qur'an fi syahri Ramadan huda wa bayan wa alihi wa sahbihi ahli Qur'an ma'a salamihi ma yuqra'ul bayan bi Ramadan a'inni ala siyam ala al-qiyami wa ala khatmil Qur'an wa tarkil athami wa it'amid ta'am wa taqlilil manami haqqik ya Rahman. Ya Allah, bantu aku puasa Ramadan, tarawih yang bagus dan khatam Al-Quran, jauh dari dosa, memberi santunan, sedikit tidur wujud karena ya Rahman. Mudah-mudahan dari pengharapan apa yang di dalam salawat tadi Allah kabulkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para mustami'in, para pendengar yang berbahagia, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang lanjutan yang sebelumnya sudah dibahas tentang 7 faidah puasa dalam tulisan Imam Izzuddin As-Sulami, yaitu di dalam kitab Maqasidus Shaum, dan kita lanjutkan di bab berikutnya, yaitu tentang membahas adab atau etika yang harus kita jaga bagi orang yang berpuasa. Adapun Imam Izzuddin As-Sulaimi mengelompokkannya ke dalam 6 bagian. Al-faslu salisu fi adabihi wa hiya sittatun. Ahaduha hifdzul lisan wal jawari 'anil mukhalafah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man lam yada' qaula az-zuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabahu. Pertimbangan puasa tentu kita tidak mesti harus berbicara tentang bagaimana syarat-syarat puasa, bagaimana hal-hal yang membatalkan puasa saja, tetapi juga kita harus mempertimbangkan segala aspek etika ibadah dalam melaksanakannya. Maka Rasulullah SAW dalam sabdanya, man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada' ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, wal 'amala bihi, dan juga perbuatan dusta, falaysa lillahi hajatun, maka Allah tidak membutuhkannya, fi ayyada' ta'amahu wa syarabahu, dalam meninggalkan makanan dan minuman atau puasa. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian Imam Izzuddin As-Sulaimi pun menjadikan hadis tersebut sebagai landasan logis yang sangat penting di dalam adab berpuasa,
yaitu dalam menjalankan puasa itu tidak hanya berbicara tentang bagaimana menahan lapar dan haus saja, tetapi juga bagaimana kita bisa menjaga lisan dan juga seluruh anggota tubuh dari perbuatan jahat, dusta dan juga lain sebagainya. Sebagaimana istilah yang populer yang mungkin yang kita pernah dengar adalah salamatul insan fi hifdzil lisan, bahwa keselamatan seseorang itu tergantung kepada orang tersebut bagaimana menjaga lisannya. Bahkan di sini Imam Izzuddin bin Abdussalam As-Sulaimi menambahkan bahwa bukan hanya saja lisan, tapi juga seluruh anggota tubuhnya. Kemudian yang kedua, Ats-tsani idza du'iya ila ta'am wa huwa sha'im falyaqul inni sha'im. Kemudian yang kedua, yaitu bagaimana ketika kita diundang atau ditawari makanan oleh seseorang, maka etika berpuasanya maka kita ucapkan inni sha'im. Mengucapkan ana sha'im atau saya berpuasa ketika diundang atau ditawari makanan itu merupakan sebuah etika yang sangat santun, karena di sana Imam Izzuddin As-Sulaimi mengatakan bahwa kata ana sha'im di sana merupakan maknanya bentuk i'tidar. I'tidar dimaksud adalah permohonan maaf. Ya, ketika ada seseorang mengatakan ana sha'im, maka di sana dimaksudkan adalah permohonan maaf. Ya, al-i'tidar. Maka Imam Izzuddin pun menambahkan, ketika kita menyebutkan ana sha'im itu dikhawatirkan kita dimasukkan kategori riya, maka di sana kita dianjurkan bagaimana kita bisa menggunakan alasan-alasan yang lain yang tentu tidak menggunakan kebohongan, gitu ya. Kemudian juga Imam Izzuddin menambahkan etika yang ketiga, seseorang berpuasa itu adalah ma yaqulu idza aftar. Ini sebagaimana hadis Imam Izzuddin memberikan 3 alternatif doa Rasulullah bagi orang-orang yang hendak berpuasa. Mungkin kita tahunya hanya satu saja doa-doa yang sering populer dibaca, tapi di sini Imam Izzuddin memberikan 3 opsi, di mana ini berdasarkan kepada hadis semua yang biasa dilafalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu 3 doa pilihannya itu, yang pertama adalah zahabat dhama'u wa abtala'il 'uruq wa thabbatal ajru insyaallah, yang artinya telah hilang dahaga, basahlah kerongkongan, semoga ada pahala yang ditetapkan jika Allah menghendaki. Ini adalah hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam An-Nasai. Kemudian alternatif doa yang kedua ketika kita hendak berbuka puasa, ini adalah yang populer yang sering kita baca, yaitu Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ini adalah opsi yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah Alhamdulillahilladzi a'anani fasumtu wa razaqani fa aftartu. Itu adalah 3 doa alternatif doa Rasulullah SAW bagi orang yang hendak berbuka puasa. Kemudian yang keempat, ini adalah ma yafuru alaihi wa huwa rutab au tamr au ma, yaitu mengawali buka puasa dengan makanan-makanan tertentu, di mana Imam Izzuddin As-Sulaimi di sini membuat daftar urutan makanan yang paling baik untuk berbuka. Tentu ini berdasarkan kepada sunnahnya Rasulullah SAW. Yang pertama adalah menyarankan untuk berbuka puasa itu dengan yang namanya rutab. Rutab ini adalah sejenis kurma yang matang, tapi dia itu basah bentuknya. Ini adalah bentuk rutab. Kemudian jika memang tidak ada, bisa menggunakan dengan namanya tamar. Tamar ini adalah sejenis kurma matang, tapi dia bentuknya kering. Dan bagaimana ketika keduanya tidak ada? Maka di sini Rasulullah SAW memberikan opsi yang ketiga, yaitu bisa menggunakan atau mengawali berbuka puasa dengan air. Nah, di dalam urutan ini beliau ambil dari kebiasaan Nabi Muhammad SAW. Di dalam satu riwayat dikatakan bahwa kana yaftiru qabla ay yusalli ala rutabat fa illam yakun fatamarat fa illam yakun huswat min ma. Itu adalah
hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Imam Tirmizi. Kemudian selanjutnya yang kelima, yaitu ta'jil al-iftar, yaitu menyegerakan berbuka. Dasar dari memasukkan ta'jil al-iftar ini adalah termasuk ke dalam adab-adab berbuka puasa. Adapun di sini berdasarkan kepada hadis qudsi, yaitu qallallahu azza wa jalla ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Hambaku yang paling kucintai adalah yang paling menyegerakan berbuka. Bahkan di sini Imam Izzuddin As-Sulaimi bercerita bahwa ada ulama zaman dahulu yang dimana ulama tersebut makan di pasar atau berbuka. Kemudian beberapa orang bertanya, kenapa tidak makan di rumah saja? Kemudian ulama itu menjawab bahwa ma'ul gina, penundaan pembayaran hutang oleh orang yang kaya ataupun yang mampu adalah kezaliman. Maksud dari cerita ini adalah ketika kita berpuasa, berarti diri kita ini berhutang kepada siapa? Kepada jasmani kita. Bagaimana yang seharusnya tubuh kita ini mendapatkan asumsi makanan, bagaimana tubuh kita ini mendapatkan air untuk energi, tetapi kita hentikan terlebih dahulu, itu anggapannya adalah sebuah hutang. Maka ketika sudah waktunya untuk membayar, maka bersegeralah untuk bayar. Itu adalah logika bagaimana kita menyegerakan untuk berbuka. Itu adalah etika orang yang berpuasa yang kelima. Dan yang terakhir adalah takhirus sahur, yaitu mengakhirkan sahur. Bahkan dalam salah satu riwayat, Amr bin Maimun rahimahullah ta'ala mengatakan, kana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam a'jalan nas iftaran wa abtarahum sahuran. Jadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling menyegerakan buka puasa dan yang paling mengakhirkan sahur. Maksud dari mengakhirkan sahur di sini tentu bagaimana seseorang itu bisa memanfaatkan waktu dari mulai malam hari itu ketika menjelang sahur, menggunakan atau mengisinya dengan amalan-amalan ibadah yang baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.